Halo teman tante semua, apa kabarnya? Pastinya sehat selalu ya. Kali ini tante akan menceritakan sebuah film series berjudul Let the Right One In yang menceritakan perjuangan seorang ayah melindungi anaknya yang menjadi vampir karena terpapar virus. Si ayah berusaha mencari darah untuk makan anaknya dan tak segan membunuh demi mendapatkan darah itu. Apakah mereka sanggup terus bersembunyi tanpa ketahuan? Mari kita saksikan alur cerita filmnya. Sebelumnya, buat yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan di-like juga videonya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Peter yang berjalan di salju tanpa alas kaki menunggu matahari terbit. Ayahnya yang berdiri di belakang berkata agar jangan takut, hal ini akan berhasil. Matahari pun terbit dan Peter terlihat senang sambil menatap ke arah ayahnya. Namun tiba-tiba, kulitnya mulai mengelupas dan terbakar. Cerita lalu berpindah ke seorang pria bernama Mark yang sedang di dalam kereta dengan sebuah koper besarnya. Mendadak terdengar suara goretan dari dalam koper, dan Mark pun membalasnya dengan sandi ketukan. Mark akhirnya sampai di apartemen barunya dan bertemu dengan tetangganya, Naomi, seorang detektif polisi, dengan anaknya Isaiah yang akan berangkat ke sekolah. Di luar gedung, Isaiah bertemu dengan ayahnya Frank yang sudah berpisah dengan ibunya dan langsung dengan senang menunjukkan sebuah trik sulap. Naomi yang melihat Frank tiba-tiba muncul terlihat sedikit kesal. Sementara itu, Mark menutup dan memplester semua kaca jendela di apartemennya. Perlahan, koper besarnya terbuka dan Mark segera mengiris tangannya dan mengucurkan darahnya ke sebuah botol yang dengan cepat diraih oleh Ellie yang langsung meminumnya karena sudah sangat lapar. Ternyata Ellie adalah seorang vampir dan Mark membawa mereka kembali ke kota kelahirannya untuk menetap karena sudah lelah hidup berpindah-pindah. Kemudian kita diperkenalkan lagi dengan Claire, seorang peneliti jenius yang dengan kesal mengangkat telepon dari ayahnya. Ayahnya menyuruhnya pulang karena sedang sakit keras dan ingin memberitahunya sesuatu tentang Peter, adiknya yang telah meninggal. Hubungan Claire dengan ayahnya memang tidak harmonis. Kembali ke Mark yang mendatangi restoran milik temannya Zack untuk meminta pekerjaan. Zack yang kaget melihat Mark langsung menanyakan kondisi Ellie. Mark pun bilang kalau kondisinya masih sama saja. Sementara, Naomi menemukan sebuah mayat yang dibunuh dengan sadis, dan seorang saksi berkata bahwa dia melihat pria berlumuran darah dengan kedua mata yang bersinar. Sedangkan Isaiah ternyata mengalami waktu yang berat di sekolah. Dia dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap aneh. Isaiah praktis tidak memiliki teman satupun. Mark yang ternyata masih memiliki skillnya sebagai seorang chef diterima bekerja kembali di restoran Zack. Zack lalu bertanya alasan Mark kembali. Mark bilang kalau dia hanya ingin agar Ellie punya kehidupan yang normal. Sementara itu, begitu matahari terbenam, Ellie dengan girang langsung berlari keluar dan memanjat sebuah pohon. Tiba-tiba, Isaiah menyapanya dari bawah sambil bertanya apakah dia baik-baik saja keluar di udara sedingin ini tanpa sepatu, dan bertanya apakah dia juga tinggal di apartemen itu. Ellie menjawab kalau dia baru pindah tepat di sebelah kamar Isaiah. Mendadak perut Ellie keroncongan. Isaiah pun menawarkan coklat yang dibawanya. Namun Ellie bilang kalau dia tak bisa makan coklat dan meminta Isaiah memakannya sebagai ganti dirinya. Isaiah pun dengan senang memakannya. Tak lama Mark datang memanggil Ellie dan mengajaknya ke pameran antariksa yang sangat disukainya. Namun Ellie tiba-tiba merasa mual karena belum minum darah seharian. Mark pun mengajaknya pulang, tapi Ellie masih ingin mencoba memanjat gedung itu. Saat Ellie sedang memanjat, seseorang lewat di belakang Mark. Mark menoleh dan melihatnya menginjak pecahan kaca tanpa alas kaki, namun tidak terlihat kesakitan dan melihat matanya bersinar seperti Ellie. Mark menyuruh Ellie menunggu, sementara dia mengikuti orang itu sampai ke bawah stasiun kereta. Mark lalu mengeluarkan botol berisi obat bius beserta sebuah pisau dan terus masuk ke dalam lorong bawah stasiun.
Tiba-tiba dia mendengar suara-suara dan melihat ratusan tikus berlarian melewati kakinya. Namun ketika Mark melihat ke atas, Mark berusaha melawan sambil mengarahkan tabung obat biusnya. Namun pria itu mencekik leher Mark dengan kuat. Ellie datang menerjang pria itu dan Mark segera mengarahkan tabung obat bius ke wajah pria itu yang akhirnya pingsan terbius. Lalu dia memeriksa gigi dan mata pria itu, namun tidak menemukan taring, juga tidak menemukan bekas gigitan di leher. Berarti dia bukan vampir. Ellie pun kesal dan bilang kalau ayahnya sudah berjanji untuk tidak mencari keberadaan vampir lainnya lagi. Namun karena Ellie sudah sangat lapar, Mark mengiris lengan pria itu untuk Ellie. Saat Ellie mencicipi darahnya, Ellie langsung menjerit karena darah pria itu terasa tidak enak dan aneh. Mark memeriksa ponsel pria itu dan menemukan sebuah pesan untuk bertemu di sebuah tempat 30 menit lagi. Mark lalu menyuruh Ellie pulang duluan sementara dia akan mencari darah untuk Ellie. Sementara itu, Claire akhirnya sampai di tempat Logan ayahnya. Logan memberitahu bahwa dia membutuhkan Claire melanjutkan risetnya mencari obat untuk Peter adiknya yang ternyata masih hidup. Sedangkan Ellie yang sudah sangat kelaparan melihat Isaiah sendirian di bawah dan menghampirinya. Saat Isaiah akan menunjukkan trik sulapnya, Ellie mendekati lehernya dan bersiap menggigit. Namun, Ellie bertanya bagaimana cara Isaiah melakukan itu. Isaiah menjawab itu adalah trik sulap. Seketika mata Ellie bersinar dan Ellie pun langsung bilang kalau itu juga trik sulap. Di momen inilah keduanya mulai berteman. Sementara itu, Mark menemui orang yang mengirim pesan di ponsel pria yang menyerangnya di stasiun, yang ternyata adalah ayah Isaiah, Frank. Mark pun membiusnya dan membawanya ke sebuah tempat. Mark lalu mengambil pil kuning yang ada di saku Frank dan bertanya obat apa itu. Namun Frank bilang dia hanya kurir yang mengantarkan obat. Dan yang dia tahu hanyalah obat itu membuat orang jadi kuat tapi punya efek samping serius, yaitu membuat kulit pemakainya terasa terbakar bila kena sinar matahari. Mark lalu mengiris leher Frank dan menampung darahnya, kemudian langsung pulang memberikannya pada Ellie yang meminumnya dengan lahap. Sementara itu, Claire akhirnya bertemu kembali dengan Peter yang dikiranya sudah meninggal. Claire pun berjanji akan ada untuk Peter, namun sekilas tampak Ellie di antara foto Peter dan teman-temannya dulu. Claire lalu diperlihatkan sebuah ruangan berisi beberapa kerah yang disuntikkan darah Peter untuk dijadikan bahan percobaan dan penelitian oleh Logan. Claire mendekati salah satu kerah untuk melihat lebih dekat dan kembali ke Isaiah yang memberikan undangan pada Ellie untuk menghadiri acara pencarian bakat di sekolahnya. Dia akan menampilkan trik sulapnya di acara tersebut. Mark muncul dan berkata kemungkinan mereka tidak bisa datang namun akan mempertimbangkannya. Begitu masuk ke dalam, Mark mengingatkan Ellie untuk tidak membuka pintu saat dia sedang tak ada dan jangan keluar rumah sendirian. Sementara itu, Naomi yang berada di kantor forensik menemukan fakta bahwa luka-luka pada mayat yang waktu itu ditemukan kemungkinan menggunakan tangan kosong. Kembali ke Claire yang bertanya pada Logan ada di mana vampir yang menggigit Peter. Logan bilang kalau Peter tidak pernah melihat wajahnya karena dia diserang dari belakang. Dan Claire bertanya lagi dari mana darah untuk makan Peter berasal. Where do you get the blood? Logan kemudian memanggil Matthew, asisten kepercayaannya yang tahu tentang kondisi Peter. Matthew bilang bahwa dia atau Logan yang selalu mendonorkan darah mereka untuk Peter. Dan mereka juga punya kontak di bank darah untuk suplai cadangan. Saat Claire mengobrol dengan Peter, dia bertanya apakah Peter dalam kondisi kesakitan. Peter bilang ia agak sakit karena kulitnya meleleh. Dan Peter juga bilang dia tidak keberatan jika Claire ingin kembali ke pekerjaannya. Pada saat itu, Isaiah yang sedang berlatih trik sulap di toilet sekolah dibully dan diintimidasi oleh beberapa temannya yang bilang kalau dia pasti akan kencing di celana pada saat acara nanti. Isaiah hanya bisa terdiam. Saat acara akan dimulai, Naomi melihat Ellie duduk sendirian dan menghampirinya, lalu bertanya di mana ayahnya.
Ellie menjawab kalau ayahnya sedang My dad bekerja. had to work. Isaiah yang mengintip dari belakang panggung senang melihat ibunya dan Ellie, namun tidak melihat ayahnya. Dia mencoba menghubungi tapi tidak diangkat. Sementara itu, Mark menunggu di tempat yang dikirimkan ke ponsel Frank dan akhirnya mengikuti sebuah mobil yang meninggalkan tempat itu. Kembali ke Isaiah yang akhirnya naik ke panggung. Beberapa orang langsung mengejeknya begitu Isaiah bicara. Tiba-tiba Ellie menawarkan diri menjadi relawan. Ellie pun naik ke panggung dan berbisik agar Isaiah bilang kalau dia akan membuatnya menghilang. Isaiah menurut dan menarik tirai menutupi Ellie. Lalu, tiba-tiba Ellie muncul di ujung pintu masuk. Sontak, para penonton terkejut dan bertepuk tangan, terutama Naomi yang terlihat sangat bangga pada Isaiah. Kembali ke Mark yang mengikuti mobil itu sampai ke depan sebuah gedung. Tiba-tiba, Matthew mengetuk kaca mobilnya lalu bertanya apa yang Mark lakukan di tempat itu dan mengapa Mark terlihat gelisah. Mark bilang dia salah jalan dan akan segera pergi dari tempat itu. Ketika Mark pergi, terlihat Matthew memegang sebuah pistol di tangannya. Lalu dia berkata pada rekannya kalau dia akan menyelidiki Mark. Sedangkan Ellie yang pulang bersama Naomi dan Isaiah berkata ingin main dengan Isaiah sambil menunggu ayahnya pulang. Saat akan masuk, langkah Ellie terhenti karena vampir tidak bisa masuk ke rumah orang tanpa diundang terlebih dahulu. Dan setelah Naomi mengundangnya, Ellie pun segera masuk ke dalam. Mark yang menemukan pesan yang ditempel di pintu oleh Naomi langsung mengetuk pintu Naomi untuk menjemput Ellie. Tapi begitu melihat Ellie terlihat senang bermain dengan Isaiah, Mark pun mengurungkan niatnya dan memutuskan menunggu mereka selesai bermain. Namun, mendadak Mark melihat foto Isaiah bersama dengan Frank dan bertanya apa pekerjaan Naomi. Naomi bilang dia detektif bagian pembunuhan. Frank pun terdiam. Saat itu, Claire yang terbangun kaget tidak menemukan Peter di kasurnya dan segera mencarinya ke lab. Dia melihat Peter bergelung di lantai dengan Matthew di sampingnya. Matthew bilang kalau Peter sedang lapar dan dia membuka pintu penyimpanan kera. Terlihat seorang pria diikat di situ dengan sebuah jarum besar meneteskan darah tertancap di lehernya. Peter mendekati pria yang diikat itu dan langsung menghisap darahnya, diiringi dengan teriakan histeris Claire. Sementara itu, Mark bergegas membereskan barang untuk pindah dari apartemen itu setelah tahu Naomi adalah seorang detektif di bagian pembunuhan. Namun, Ellie menolak karena baru saja memiliki seorang teman. Mereka pun berdebat sampai akhirnya dia mendorong Mark ke tembok. Ellie juga mengancam jika dipaksa pindah, dia akan menunggu Mark tidur lalu berjalan menuju ke matahari. Sedangkan Claire yang melihat Peter membunuh seseorang langsung histeris dan muntah-muntah. Matthew bilang tak ada cara lain mendapatkan darah untuk Peter. Dengan marah, Claire menuju ke kamar Logan dan menemukan Logan sudah meninggal. Saat Mark akan berangkat kerja, Naomi mengundang mereka untuk makan malam. Namun Mark menolak dan bilang kalau Ellie punya alergi sehingga hanya bisa makan di rumah sendiri saja. Naomi dan Mark pun akhirnya bertukar kontak agar bisa saling menghubungi dengan lebih mudah. Sementara itu, Claire memberitahu pada Peter bahwa ayah mereka meninggal tadi malam dan dia bertanya apa yang Peter rasakan saat menghisap darah manusia. Peter bilang kalau rasanya sangat nikmat dan dia menyukainya. Claire bilang itu bukan dirinya, virus itulah yang menyebabkannya seperti itu. Sedangkan Naomi memeriksa seorang perempuan bernama Christine yang dirawat di rumah sakit setelah mengaku diserang oleh seseorang dengan mata yang bersinar. Mark, yang kebetulan lewat di depan gudang tempat dia menyimpan mayat Frank, melihat tempat itu sudah dipasang poster dijual atau disewakan, sehingga dia harus segera memindahkan mayat Frank dari situ. Mark segera menemui Zack dan memberitahu bahwa tetangga sebelahnya adalah seorang polisi. Sementara dia harus melakukan sesuatu yang beresiko tertangkap malam ini. Dan bila dia tertangkap, dia ingin Zack memberikan tempat bersembunyi untuk Ellie. Mark pun membawa Zack menemui Ellie yang tentu saja sangat senang melihat Zack. Saat mengobrol, Ellie melihat bekas-bekas luka di tangan Zack akibat dulu sering memberikan darahnya untuk Ellie.
never said thank you. Mark akhirnya jujur pada Zack kalau dia harus memindahkan sebuah mayat malam ini dan Zack bilang dia akan membantunya. Sementara itu, Naomi dan rekannya Ben menemukan sebuah petunjuk saat memeriksa TKP Christine. Mereka masuk ke sebuah saluran pembuangan dan menemukan beberapa mayat di dalamnya. Ben terus menyusuri koridor dan menemukan pria itu menyerang Ben hingga pingsan, namun Naomi berhasil menembaknya saat mencoba kabur. Sedangkan saat itu, Ellie mendatangi Isaiah dan bertanya mengapa dia tak membalas pesannya. Isaiah pun menunjukkan ponselnya yang How's your rusak. phone get broken? Isaiah lalu menceritakan bahwa beberapa temannya memukulinya dan menunjukkan luka-luka di tubuhnya pada Ellie. Sedangkan Zack yang saat itu sedang menunggu Mark mengambil kantung mayat didatangi seorang wanita yang mengira Zack adalah pengedar narkoba. Zack menyuruhnya pergi, namun wanita itu menyerangnya. Mark muncul menolong, tapi wanita itu mencium bau obat yang disimpan Mark di kantong dan merampasnya. Mark mencoba mengejarnya, tapi tak terkejar. Saat itu, diam-diam seseorang memperhatikan mereka dari atas jembatan. Mark dan Zack akhirnya membuang mayat Frank ke sebuah sungai. Lalu, Mark memberikan sebuah kalung berisi catatan nama-nama orang yang telah dia bunuh pada Zack, semisalnya terjadi apa-apa padanya. Sementara itu, diam-diam Ellie mendatangi pembuli Isaiah, menyuruhnya agar tidak mengganggu Isaiah lagi dan mematahkan satu jarinya. Demikianlah film Let the Right One part 1 episode 1-3 ini teman tante. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, di-subscribe dan di-like juga videonya ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.